Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliawati, NIM 2004095000015 dari kelas 2020C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem saraf. Jadi teman-teman semua yang ingin mengetahui mengenai pengertian, klasifikasi, fungsi, tujuan, dan macam-macam sel saraf, ayo simak video berikut ini. Sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami, dan merespons seluruh kejadian di sekitar kita, tetapi juga mengirim, menerima, dan mengartikan informasi dari semua bagian tubuh. Sistem saraf juga merupakan kumpulan saraf yang kompleks dan sel-sel khusus yang dikenal sebagai neuron yang mengirimkan sinyal antar berbagai tubuh. Ini pada dasarnya adalah merupakan kabel listrik tubuh kita. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf tepi adalah satu bagian sistem saraf selain sistem saraf pusat. Fungsi utamanya yaitu menerima rangsangan dan menghantarkannya ke semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat ke seluruh bagian tubuh manusia. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan klasifikasi sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu fungsi sensorik. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls baik dari luar maupun dalam tubuh. Yang kedua yaitu fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu fungsi somatik. Sistem saraf juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari seperti respon flight or fight ataupun kebalikannya. Sistem saraf tepi juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf somatik atau kranial, saraf yang mempunyai peranan dalam mengatur semua gerakan yang dilakukan secara sadar, dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terbagi atas sistem saraf simpatik, sistem saraf parasimpatik, dan ganglion atau saraf parasimpatik. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara kerja sistem saraf. Cherry menjelaskan bahwa sistem saraf pusat dan tepi berperan besar dalam mekanisme dalam tubuh. Dijelaskan bahwa sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Setiap bagian dari sistem memainkan peran penting dalam bagaimana informasi dikomunikasikan ke seluruh tubuh. Sistem saraf perifer adalah definisi dari sistem saraf yang berisi semua saraf yang terletak di luar sistem saraf pusat. Peran utamanya adalah menghubungkan sistem saraf pusat ke organ, tungkai, dan kulit. Saraf ini meluas dari sistem saraf pusat ke area terluar tubuh. Dalam beberapa kasus saraf ini sangat kecil, tetapi beberapa ikatan saraf sangat besar sehingga mereka dapat dengan mudah dilihat oleh mata manusia. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan fungsi sel saraf. Menurut Halleck, neuron adalah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf yang merupakan sel halus yang khusus untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sel saraf sensorik, berfungsi sebagai penghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu sel saraf pusat. Fungsinya yaitu untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang hasilnya berupa suatu tanggapan pada tubuh terhadap rangsangan. Yang ketiga yaitu sel saraf intermediate, berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensorik atau juga berhubungan dengan sel saraf yang lainnya yang terdapat pada
sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sel saraf. Di sini ada 7 bagian-bagian sel saraf. Yang pertama yaitu dendrit, yang kedua yaitu badan sel, yang ketiga yaitu akson, yang keempat yaitu sel myelin, yang kelima yaitu sel Schwann, yang keenam yaitu nodus Ranvier, dan yang terakhir yaitu sinapsis. Mengenai mekanisme sinapsis. Sinapsis merupakan titik pertemuan terminal akson salah satu saraf pusat dengan saraf pusat yang lainnya. Sinapsis yang berasal dari satu neuron akan saling menghubungkan dengan dendrit serta neuron lainnya. Transmisi impuls akan dilakukan dengan cara mengeluarkan bahan kimia yang disebut neuron transmitter. Bahan kimia ini nantinya berfungsi sebagai impuls taruh bagian-bagian dendrit pada neuron yang lainnya. Yang terakhir yaitu mengenai kerja sinapsis. Ketika sinyal saraf mencapai ujung neuron, itu tidak bisa begitu saja melanjutkan ke sel berikutnya. Sebaliknya, itu harus memicu pelepasan neurotransmitter yang kemudian dapat membawa impuls melintasi sinapsis ke neuron berikutnya. Selain itu, jenis mekanisme sinapsis terbagi menjadi dua, yaitu sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Sinapsis kimia dengan aktivitas listrik di neuron presinaptik memicu pelepasan pembawaan pesan kimia, neurotransmitter. Sedangkan sinapsis listrik dalam tipe ini, dua neuron dihubungkan oleh saluran khusus yang dikenal sebagai gap junction. Sinapsis listrik memungkinkan sinyal listrik untuk bergerak dengan cepat dari sel presinaptik ke sel postinaptik dengan cepat mempercepat transfer ke sinyal. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai sistem saraf. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihat atau menontonnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.